Selamat malam para pendengar setia di seluruh Indonesia di Dongeng Aki Rukman. Selamat mendengarkan dan tetap merdeka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu dan kawan-kawan sekalian di seluruh Nusantara. Kali ini Aki berada di Desa Karangmulya, Kecamatan Jamanis, Kabupaten Tasikmalaya. Yang terkenal ada Masjid Ice Trisnawati. Tapi Aki bukan akan membicarakan tentang masjid. Aki akan membicarakan tentang penanganan stunting oleh seorang camat yang cukup kreatif dan inovatif. Tempo hari telah Aki sampaikan ada Pak Camat Iep yang membuat geprak stunting. Alhamdulillah, kesaning Tuhan Yang Maha Kuasa, Aki dipertemukan hari ini dalam rangka meningkatkan kader posyandu kapasitasnya dalam peranannya menurunkan stunting. Aki akan menghubungi Pak Camat. Selamat malam Pak SMA, siang Pak Camat. Selamat siang. Alhamdulillah saya. Gimana? Sehat? Alhamdulillah. Berapa lama lagi Pak Camat? Saya melaksanakan tugas sekitar 6 bulan lagi. 6 bulan lagi? Ya. Waduh, tapi masih gagah gini. Jadi untuk ke 58? Ke 58. Karena S3 kan? S3. Iya, alhamdulillah. Gini Pak Camat, dulu ya mudah-mudahan pensiunnya selamat barokah. Amin. Tapi dulu kan pernah cerita bahwa Camat Iep ini pernah membuat inovasi tentang geprak stunting gitu apa? Betul. Geprak stunting ya? Ya. Geprak stunting yang mengadakan berbagai terobosan-terobosan dan inovasi. Upaya. Nah sekarang katanya ada lagi yang baru. Nah, Aki saya mohon kawan-kawan seluruh Indonesia ini ingin tahu dari mulai pola geprak stunting sampai kepada camat banting bata itu apa? Iya. Gimana itu Pak ceritanya? Terima kasih Aki. Memang pernah kita melaksanakan diskusi menginformasikan bahwa di Kecamatan Jamanis itu pernah melaksanakan suatu boleh dikatakan upaya penanganan stunting yang dinamakan geprak stunting. Dan dilanjutkan sekarang dengan suatu inovasi yang dinamakan inovasi tabel camat banting bata. Inovasi tabel camat banting bata. Tapi geprak juga belum diteruskan Pak geprak. Ya, waktu itu geprak stunting masih sekitar konsolidasi. Konsolidasi penanganan stunting pada awal itu baru masuk kerja. Pada waktu kita ketemu Aki baru masuk kerja. Bagaimana sih seharusnya apa yang paling mendasar dalam upaya penanganan stunting yang terjadi, sekali lagi yang terjadi di posyandu. Pada saat itu kita langsung terjun ke posyandu melihat dan mencermati secara langsung kegiatan posyandu, kader posyandu dalam upaya penanganan stunting. Itu kan posyandunya berapa jumlahnya? 60. Apa ditangani sama camat sendiri? Nah, waktu itu kita membagi habis 60 posyandu yang dari di 8 desa membagi habis. Ada pertama kita menetapkan pembina monitoring dan evaluasi kader posyandu. Semacam penanggung jawab. Penanggung jawab, iya. betul. Gimana? Jadi satu desa itu ada pembina yang sifatnya monitoring dan evaluasi. Nah, itu seperti dan Ramil pegang satu desa dengan sekian posyandu, Kapolsek, dan para Babinmasnya, UPT Puskesmas, TPPKK Kecamatan, Koordinator KB, Koordinator Bidang Desa. Pokoknya bagi habis 8 desa. Sama juga sama. Saya juga pegang juga desa. Saya juga satu kepala desa. Nah, hasil dari sana kita evaluasi. Itu awal Februari tahun 2022. Iya, waktu mulai ketemu dengan Aki ya? Iya betul. Ya, itu. Apa sih sebenarnya yang terjadi sehingga stunting ada gitu. Dan mengidentifikasi mencermati lah. Iya. Kalau identifikasi terlalu keren gitu. Analisa gitu ya. Hanya mencermati. Nah, setelah mencermati itu kan geprak stunting. Saya membuat grup kader posyandu. Saya ada di dalamnya.
ketua tim penggerak PKK ada, kepala UPT ada, Babin Kapolsek ada, dan Rabis ada dengan judul grup WA Geprak Stunting. Oh, grup WA Geprak Stunting. Di sana bercerita, memberikan motivasi tiap bulan, kader men-share jadwal diketahui. Nah, hasil dari pencermatan sebenarnya kegiatan Posyandu secara kuantitas berjalanlah tiap bulan. Berjalan. Secara kuantitas. Ya lihat di meja 1 pendaftaran berjalan. Di meja 2 penimbangan berjalan. Di meja 3 pencatatan berjalan. Meja 4 penyuluhan berjalan. Di meja 5 pemeriksaan berjalan. Itu jalan itu camat hafal sampai jadi Posyandu. Ini beneran ke Posyandunya? Benar. Silakan dicek. Tidak hanya dipilih yang cantik-cantik kadarnya enggak? Nah, ini oke ya. Saya lihat, saya langsung lihatin aja. Setelah beres kita kumpulkan mana data stunting. Saya lihat ini si A itu berat badannya berapa? Ada Pak, sekian. Sebelumnya berapa? Dicek satu persatu. Tinggi badannya berapa? Sebelumnya berapa? Kemudian orang tuanya siapa? Kemudian pekerjaannya apa? Kalau misalkan mohon maaf, kalau menengah ke bawah itu udah dapat PKH belum? Udah dapat BPT belum? Cek. Nah, kemudian kalau tidak dapat dua-duanya, aku dari BLTDD. Apa BLTDD itu? Bantuan langsung tunai dari dana desa. Oh iya. BPNT dan PKH. Itu boleh kan? Boleh. Harus malah kalau harus orang tua saya untuk bantu. Iya. Nah, kita cermati. Ternyata dari beberapa permasalahan itu satu. Kemudian kedua, ada permasalahan kedua ternyata mungkin karena kadernya cukup sibuk. Iya. Banyak anak, banyak orang, anaknya menangis, ada yang ingin pulang, ada yang jajan dan sebagainya. Sehingga yang paling utama hasil pencatatan penimbangan dan pengukuran tinggi badan itu tidak serta-merta dicatat dalam KMS, tapi direkap dulu. Nah, kemudian sekali rekap, mungkin nanti kalau setelah lah kalau saya itu baru dimasukkan ke KMS. Nah, santai, rineh ya. Sehingga saya berpikir apa yang bisa dibawa oleh orang tua tatkala penimbangan di Posyandu. Secara kualitasnya, beliau berhubungan stunting, apa yang bisa dibawa oleh orang tua tatkala sudah selesai penimbangan. Bulan berikutnya kalau begitu lagi, gitu lagi. Nah, saya berpikir kemudian saya mohon maaf mencari-cari lah. Apa sih indikator daripada stunting? Banyak definisi. Saya ambil dari beberapa definisi. Jadi secara sederhana saya artikan stunting adalah ketidaksesuaian antara berat badan, tinggi badan, dan kecukupan gizi pada anak balita. Dengan umur. Kesesuaian gizi pada anak balita, anak balita itu. Artinya yang tiga ini harus terpenuhi, harus ada supaya indikator stuntingnya bagus terpenuhi ya. Nah, kalau rusak gizi, oke lah itu puskesmas. Nah, ini berat badan tinggi badan. Tidak ada yang menginformasikan kepada orang tua balita apakah berat badan tinggi badan hasil penimbangan itu sesuai atau tidak dengan umur balita. Saya ambil cuma sederhana, cuma mengambil dua indikator itu. Nah, berpikir melihat. Kita lihat Permenkes nomor 2 tahun 2020 tentang standar antropometri anak. Di sana ada yang anaknya normal dan sebagainya lah ya. Nah, cek. Kita lihat, kita ambil yang median. Yang muncullah berat badan tinggi badan ideal. Padahal sebelum berat badan tinggi badan ideal itu di bawah itu ada berat badan normal, ada berat badan standar. Baru di bawah standar baru stunting. Nah, kami berarti saya kalau puskesmas banyak inovasinya, pertanian juga banyak inovasinya untuk seperti
apa kira-kira inovasi dari seorang camat. Nah, saya jadilah yang dinamakan tabel camat Banting Bata. Itu singkatan Ki. Ya. Singkatan dari camat, cara mengetahui cepat. Oh, mengetahui cepat. Banting berat badan, tinggi badan. Oh, Banting Bata. Bata balita. Oh, keren. Ya. Nah, semua ya kalau yang namanya pertama kan harus kebetulan kami punya kebijakan lah ya tingkat camat. Kebetulan dana untuk stunting juga ada di tingkat desa. Saya instruksikan kepada desa untuk setiap posyandu harus ada tabel camat Banting Bata yang bisa dilihat dengan jelas, dapat dengan mudah dan dengan cepat dimengerti oleh orang tua, balita dan kader posyandu. Baik. Tidak usah itulah ya. Jadi yang penting di posyandu ada gitu. Ukuran 1,20 m, tingginya 1,5 m. Nah, pelaksanaannya itu setiap anak tadi setelah dicatat, didaftar, kemudian ditimbang, sebelum dicatat kepada KMS itu dibawa dulu ke tabel. Berapa dilihat hasil pencatatan penimbangan, kemudian dilihat dengan tabel. Oh, ibu ternyata anak ibu kurang berat badannya. Misalkan, oh kurang tinggi badannya. Nah, bulan depan dengan usia sekian itu harusnya berat badan itu sekian, tinggi badan ini sekian. Nah itu Bu, jadilah